kerasa kan ya, ini bacaan buat akhir tahun ya, bulan terakhir teman-teman, bulan Desember di tahun ini ya. Siapa sih yang bakalan muncul ya, siapa sih yang bakalan kamu temui ya, apakah orang ini adalah orang yang memang kamu harapkan untuk hadir di bulan ini ya. Kita bakalan lihat nih ya, mandi reading bacaan bulanan buat kalian semua ya, dan ini general, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengarnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan ya, buat teman-teman yang sampai Desember ini masih belum pada subscribe di channel kedua dan channel ketiganya Oracle Card Indonesia, ayo segera yuk ya, jangan sampai nyesel gitu kan. Ya udah akhir tahun nih ya, mau resolusi yang baik ya, ayo segera ya, segeralah subscribe di channel kedua Oracle Card Indonesia Soul Story, dan channel yang ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy, audio sound therapy yang kamu bisa dengerin teman-teman ya berulang-ulang. Apalagi buat kamu yang mau resolusi yang baik nih ya di tahun depan gitu kan ya, akhir tahun ini. Nah, wajib banget ke sana teman-teman ya. Silakan ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Dan di video tersebut kamu boleh lihat ya di deskripsinya, jadi videonya buat apa, maksudnya kayak gimana ya. Untuk kalian yang bingung, kalian boleh komentar di videonya ya, jadi aku pasti balas teman-teman, cuma sabar ya. Oke ya, ini 5 sosok yang bakalan muncul di bulan Desember ini untuk kalian semua teman-teman Aries. Still this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Teman-teman Aries ya, dimanapun kalian berada, yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di mana, ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku ya. Oke, kita lihat sosok yang pertama dulu yuk ya. Sosok yang pertama terlebih dahulu, orangnya tuh kayak apa sih teman-teman ya? Yang jelas dia tuh tipikal orang yang tenang ya, pengamat teman-teman, nggak suka sama sesuatu hal yang gerusa-gerusu gitu ya. Jadi enggak sih ya, jadi tenang banget. Terus tipikal orang yang nggak akan maju duluan mikir belakangan gitu, enggak ya, tapi mikir duluan, majunya ntar kalau udah pasti dan yakin dan mantep gitu. Kebalikan ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya, ini orang baru atau orang lama. Kalau dibilang sih ini orang lama ya, berarti kamu udah kenal teman-teman ya, kenal baik lagi ya. Dan ceritanya selain itu dia orangnya tuh baik ya, tulus ya, baik, tulus, terus habis gitu pemurah teman-teman ya. Pemurah tuh dalam artian empatinya cukup tinggi, jadi kalau misalkan ada orang yang membutuhkan gitu kan ya, dia pasti bantu ya, seperti itu. Lalu kalian itu punya cerita seperti apa sih teman-teman ya, kalian berdua ya itu punya cerita seperti apa, dalam artian apakah kalian dekat kah gitu kan ya, apakah gimana, karena kenalnya udah lama kan ya. Kalian berdua tuh saling melindungi, kamu melindungi dia, dia melindungi kamu teman-teman ya, sama-sama saling melindungi seperti itu. Dan kalau misalkan dibilang saling memperhatikan juga iya ya teman-teman ya, saling ego untuk keras-kerasan juga iya, perhatian juga iya, saling melindungi juga iya ya, seperti itu. Ini hubungannya kalian seperti ini. Nah, kita lihat ya, potensi Sio dan zodiaknya apa sih ya. Potensi Sio dan zodiaknya ada Scorpio atau Leo ya. Sionya bisa jadi Sio monyet atau Sio babi teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya, bawa pemahaman yang baik gak sih orang ini ya, bawa hal baik gak sih. Ya, kita lihat di sini bawa perubahan sih teman-teman ya, bawa perubahan. Dan perubahannya yang seperti apa, wah ya, jadi kalau misalkan dibilang ya ingin mengekspresikan apa yang dirasakan ya teman-teman ya, dan memang sudah direncanakan ya kedatangannya
seperti itu. Oke, ya. Memang sudah direncanakan, tapi kalau misalkan bawa hal baik apa enggak ini tergantung ya, tergantung pemaknaannya akan seperti apa. Tapi yang jelas dengan kedatangannya dia banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah sosok yang pertama ya. Sosok yang pertama. Kita lihat untuk sosok yang kedua. Sosok yang kedua kita lihat ya, kalau di sini apakah ini adalah orang lama atau orang baru? Bisa jadi orang baru ya. Orang baru ciri-cirinya. Ini orang yang kalaupun ya dekat sama kamu teman-teman ya, tetap kayak berasa ada jarak gitu ya, tetap ada berjarak gitu. Pernah gak sih kamu tuh dekat sama orang gitu kan, tapi berasanya udah deket banget nih gitu, tapi kayak berasanya tuh ada sesuatu hal yang disekat gitu teman-teman ya. Ya inilah dia ya, memang nggak bisa dekat dengan siapapun ya, kelihatannya ramah, kelihatannya humble, kelihatannya extrovert, padahal enggak juga teman-teman ya. Memang seperti itu orangnya ya. Seperti itu. Kita lihat juga kalau dibilang ini orang yang cukup sabar, iya ya, karena memang dia tuh kalau dibilang nggak bisa satset, nggak bisa teman-teman. Dia pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan banget ya. Ini orang yang kurang satset, kurang gercep ya. Jadi beberapa orang mungkin akan gemes gitu loh sama orang ini karena mikirnya banyak gitu kan, yang mikirnya lama teman-teman ya. Udah gitu kayak hidup di dunianya dia sendiri lagi gitu ya, tapi jaimnya nggak ketulungan gitu. Kita lihat ya, kalian berdua tuh punya cerita seperti apa sih, hubungan seperti ini apa gitu ya. Kalau dibilang di sini bisa jadi rekan ya, rekan kerja bisa, atau sesuatu seseorang yang berhubungan secara hierarkis ya, lebih tua lebih muda gitu kan, seseorang yang lebih otoritas ya, bisa jadi seperti itu sih teman-teman ya. Kurlep. Nah, kita lihat ya untuk dia bawa hal baik nggak sih ya. Kalau dibilang di sini hal baik nggak sih ya? Hal baik sih teman-teman ya, dalam arti kemungkinan besar ada ketegasan ya. Kita lihat menegaskan sesuatu hal. Seperti itu. Dan kalau misalkan dibilang di sini ya, menegaskan sesuatu hal, membawa kemana gitu ya, menjelaskan sesuatu hal ke arah yang mana gitu, apa yang mau ditempuh. Nah, kalau dilihat di sini ada Taurus atau Capricorn ya, potensi Sio dan zodiaknya, Sionya Sio Kerbau atau Sio Ular ya, seperti itu. Oke, ini yang kedua. Sekarang kita bakalan lihat yang ketiga ya, yang ketiga. Sosok yang ketiga seperti apa ini ya? Orangnya adalah orang lama teman-teman ya, dimana kamu udah kenal. Terus kalau dibilang ciri-ciri orangnya adalah orang yang suka kritik teman-teman ya, suka mengkritik orang lain, terus kayak berasa bener gitu ya. Tapi orang tuh kalau ngelihat somehow ya, kalau misalkan ketemu nih gitu ya, ngobrol 5 menit gitu, masih belum kerasa tuh, masih berasa orangnya kayak bijaksana gitu ya. Udah deh ya, sejam aja teman-teman ya, semua tuh kayak berasa dia yang paling bener gitu loh ya. Emang orangnya kayak begitu sih ya. Extrovert kelihatannya, tapi rahasianya dia juga cukup lumayan ya, cukup banyak juga ya, pinter sih gitu kan, memang secara well educated ya, artinya punya pendidikan yang cukup bagus, dan memang orang yang mau belajar ya, mau belajar belajar sih ya, supaya lebih berkembang kayak gitu. Nah, kita lihat ya, kalian berdua tuh punya cerita seperti apa sih, cerita masa lalu dong gitu kan ya, cerita masa lalu biar aja gitu. Artinya masa lalu yang udah dilepaskan gitu loh teman-teman ya. Ya begitulah ya. Ada kesakitan ya pernah gitu. Nah, kita lihat ya untuk kedatangannya dia tuh ya teman-teman, bawa kebaikan gak sih ya? Agak kurang ya, agak kurang teman-teman, agak kurang baik ya. Kalau dibilang kenapa ya, karena ada aja gitu loh nanti yang disalahin ya, kamu lagi gitu ya, perubahan ya.
perubahan-perubahan yang terjadi dan kayak ngejudge ya. Kalau dibilang di sini sih berusaha berteman tapi end up-nya ntar malah berantem ini ya ceritanya kayak begitu. Oke, dan Sagittarius atau Pisces ya, CEO-nya bisa jadi CEO kelinci atau CEO tikus. Nah, di situ ya. Ini yang ketiga. Sekarang kita lihat yang keempat ya, teman-teman ya. Yang keempat, kita lihat yang keempat. Orang lama atau orang baru? Bisa jadi orang lama ya. Terus abis gitu ciri-ciri orangnya sabar ya teman-teman. Sabar dan sabar. Ini tipikal orang yang cukup sabar. Lalu juga orang yang cukup bisa beradaptasi ya dengan lingkungan sekitarnya, walaupun ya mungkin medannya berat ya, tapi dia tetap beradaptasi dengan luar biasa teman-teman ya. Seperti itu. Lalu juga kalau misalkan dibilang orang ini adalah orang kunci teman-teman. Jadi entah kenapa apa yang dia omongin itu bisa jadi inilah ya, diikutin banyak orang kayak gitu, banyak orang percaya gitu loh teman-teman sama dia ya. Kurang lebih orangnya mampu menginfluence atau mempengaruhi orang lain. Kita lihat ya, kalian punya cerita seperti apa sih berdua gitu ya. Saling mengagumi ya, saling mengagumi dan berjuang bersama. Kalau misalkan dilihat di sini sebenarnya mungkin ya ada perasaan-perasaan ya, harapan-harapan. Tapi teman-teman ya, ini ya sepertinya enggak sih ya, lebih memilih untuk saling mengagumi saja ya. Lalu kalau dibilang apakah kedatangannya dia itu bawa kebaikan ya, agak bawa masalah sih ya teman-teman ya, walaupun lebih ke kayak tantangan gitu kan ya, hal-hal yang harus diselesaikan ya, seperti itu ya. Pokoknya emosi kudu dijaga banget teman-teman ya, dan lebih ke pengamat, mandiri ya teman-teman. Lalu juga nggak usah baper sih ya, nggak perlu baper kalau hal-hal untuk seperti itu. Kalau ada masalah ya diselesain. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita lihat untuk yang selanjutnya yang kelima ya. Oke, orang baru atau orang lama? Jelas dong orang lama ya. Orang lama ciri-cirinya adalah survival skillnya cukup tinggi ya. Survival skillnya cukup tinggi. Lalu juga orang yang gak gampang nyerah sama keadaan teman-teman ya. Selalu akan bertahan dan berusaha gimana caranya gitu ya. Sabar teman-teman, orangnya sabar, walaupun hidupnya nggak gampang, penuh dengan perjuangan, tapi dia selalu mengusahakan yang terbaik sih ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat orang yang berada di satu lingkungan yang benar-benar manipulatif banget, tapi hebatnya ya dia bukan tipikal orang yang akan gampang terpengaruh, enggak ya. Oke, teman-teman, kita lihat kalian berdua punya cerita apa. Kalian adalah teman berbagi ya, teman berbagi rahasia teman-teman, dan selalu ada ketika salah satu dari kalian membutuhkan, entah kamu ke dia atau dia ke kamu ya, seperti itu. Apakah kedatangannya bawa kebaikan teman-teman? Wah, kenapa yang muncul begitu ya? Oke, kurang baik ya teman-teman ya, karena bikin kamu malah jadi kepikiran gitu ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan bantuan ya bisa jadi, tapi lebih ke hal-hal yang masih belum dikompromis gitu ya. Jadi lalu juga ini kalau dibilang sih pernah terjadi ya hal-hal kayak gini ya. Jadi kedatangannya dia bawa hal baik nggak, kurang baik, karena bikin kamu jadi kepikiran tentang apa, tentang trauma masa lalu, tentang hal-hal yang sudah berlalu ya, tentang masa lalu ya, seperti itu sih. Oke ya teman-teman ya, ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul. Oh, Pisces atau Scorpio ya teman-teman ya, zodiaknya yang kelima ini ya. Sionya sio kelinci atau sio babi. Oke teman-teman ya, ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul di bulan Desember ini buat kalian semua teman-teman Aries. Semoga yang hadir yang baik-baik teman-teman ya, dan bawa kebaikan. Kalaupun ya di bacaan ini mereka hadir ya kurang baik teman-teman ya, percayalah kalau kita respon yang baik, kita afirmasikan yang baik, orang punya niat gak baik pun teman-teman ya, pasti entah kenapa ya selalu kita akan dibantu sama alam semesta ini.
Okay, teman-teman, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye. Wow, teman-teman ya, nggak kerasa kan ya, ini bacaan buat akhir tahun ya, bulan terakhir teman-teman, bulan Desember di tahun ini ya. Siapa sih yang bakalan muncul ya, siapa sih yang bakalan kamu temui ya, apakah orang ini adalah orang yang memang kamu harapkan untuk hadir di bulan ini ya. Kita bakalan lihat nih ya, mandi reading bacaan bulanan buat kalian semua ya, dan ini general, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengarnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan ya, buat teman-teman yang sampai Desember ini masih belum pada subscribe di channel kedua dan channel ketiganya Oracle Card Indonesia, ayo segera yuk ya, jangan sampai nyesel gitu kan. Ya udah akhir tahun nih ya, mau resolusi yang baik ya, ayo segera ya, segeralah subscribe di channel kedua Oracle Card Indonesia Soul Story, dan channel yang ketiga Oracle Card Indonesia Sound Therapy, audio sound therapy yang kamu bisa dengerin teman-teman ya berulang-ulang. Apalagi buat kamu yang mau resolusi yang baik nih ya di tahun depan gitu kan ya, akhir tahun ini. Nah, wajib banget ke sana teman-teman ya. Silakan ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Dan di video tersebut kamu boleh lihat ya di deskripsinya, jadi videonya buat apa, maksudnya kayak gimana ya. Untuk kalian yang bingung, kalian boleh komentar di videonya ya, jadi aku pasti balas teman-teman, cuma sabar ya. Oke ya, ini 5 sosok yang bakalan muncul di bulan Desember ini untuk kalian semua teman-teman Aries. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Teman-teman Aries ya, dimanapun kalian berada, yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di mana, ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Sama condition berlaku ya. Oke, kita lihat sosok yang pertama dulu yuk ya. Sosok yang pertama terlebih dahulu. Orangnya tuh kayak apa sih teman-teman ya? Yang jelas dia tuh tipikal orang yang tenang ya, pengamat teman-teman. Nggak suka sama sesuatu hal yang gerusa-gerusu gitu ya. Jadi nggak sih ya, jadi tenang banget. Terus tipikal orang yang nggak akan maju duluan mikir belakangan gitu, enggak ya, tapi mikir duluan, majunya ntar kalau udah pasti dan yakin dan mantep gitu. Kebalikan ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya, ini orang baru atau orang lama. Kalau dibilang sih ini orang lama ya, berarti kamu udah kenal teman-teman ya, kenal baik lagi ya. Dan ceritanya selain itu dia orangnya tuh baik ya, tulus ya, baik, tulus, terus habis gitu pemurah teman-teman ya. Pemurah tuh dalam artian empatinya cukup tinggi, jadi kalau misalkan ada orang yang membutuhkan gitu kan ya, dia pasti bantu ya, seperti itu. Lalu kalian itu punya cerita seperti apa sih teman-teman ya, kalian berdua ya itu punya cerita seperti apa, dalam artian apakah kalian dekat kah gitu kan ya, apakah gimana, karena kenalnya udah lama kan ya. Kalian berdua tuh saling melindungi, kamu melindungi dia, dia melindungi kamu teman-teman ya, sama-sama saling melindungi seperti itu. Dan kalau misalkan dibilang saling memperhatikan juga iya ya teman-teman ya, saling ego, untuk keras-kerasan juga iya, perhatian juga iya, saling melindungi juga iya ya, seperti itu. Ini hubungannya kalian seperti ini. Nah, kita lihat ya potensi Sio dan zodiaknya apa sih ya. Potensi Sio dan zodiaknya ada Scorpio atau Leo ya. Sionya bisa jadi Sio monyet atau Sio babi teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya, bawa pemahaman yang baik gak sih orang ini ya, bawa hal baik gak sih. Kita lihat di sini bawa perubahan sih teman-teman ya, bawa perubahan. Dan
perubahannya yang seperti apa. Wah ya, jadi kalau misalkan dibilang ya ingin mengekspresikan apa yang dirasakan ya teman-teman ya, dan memang sudah direncanakan ya kedatangannya seperti itu. Oke ya, memang sudah direncanakan. Tapi kalau misalkan bawa hal baik apa enggak, ini tergantung ya, tergantung pemaknaannya akan seperti apa. Tapi yang jelas dengan kedatangannya dia banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah sosok yang pertama ya, sosok yang pertama. Kita lihat untuk sosok yang kedua. Sosok yang kedua kita lihat ya, kalau di sini apakah ini adalah orang lama atau orang baru? Bisa jadi orang baru ya. Orang baru ciri-cirinya. Ini orang yang kalaupun ya dekat sama kamu teman-teman ya, tetap kayak berasa ada jarak gitu ya, tetap ada berjarak gitu. Pernah gak sih kamu tuh dekat sama orang gitu kan, tapi berasanya udah deket banget nih gitu, tapi kayak berasanya tuh ada sesuatu hal yang disekat gitu teman-teman ya. Ya inilah dia ya, memang nggak bisa dekat dengan siapapun ya, kelihatannya ramah, kelihatannya humble, kelihatannya extrovert, padahal enggak juga teman-teman ya. Memang seperti itu orangnya ya. Seperti itu. Kita lihat juga kalau dibilang ini orang yang cukup sabar, iya ya, karena memang dia tuh kalau dibilang nggak bisa satset, nggak bisa teman-teman. Dia pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan banget ya. Ini orang yang kurang satset, kurang gercep ya. Jadi beberapa orang mungkin akan gemes gitu loh sama orang ini karena mikirnya banyak gitu kan ya, mikirnya lama teman-teman ya. Udah gitu kayak hidup di dunianya dia sendiri lagi gitu ya, tapi jaimnya nggak ketulungan gitu. Kita lihat ya, kalian berdua tuh punya cerita seperti apa sih, hubungan seperti apa gitu ya. Kalau dibilang di sini bisa jadi rekan ya, rekan kerja bisa, atau sesuatu seseorang yang berhubungan secara hierarkis ya, lebih tua lebih muda gitu kan, seseorang yang lebih otoritas ya, bisa jadi seperti itu sih teman-teman ya. Kurlep. Nah, kita lihat ya untuk dia bawa hal baik nggak sih ya. Kalau dibilang di sini hal baik nggak sih ya? Hal baik sih teman-teman ya, dalam arti kemungkinan besar ada ketegasan ya. Kita lihat menegaskan sesuatu hal seperti itu. Dan kalau misalkan dibilang di sini ya, menegaskan sesuatu hal, membawa kemana gitu ya, menjelaskan sesuatu hal ke arah yang mana gitu, apa yang mau ditempuh. Nah kalau dilihat di sini ada Taurus atau Capricorn ya, potensi Sio dan zodiaknya, Sionya Sio Kerbau atau Sio Ular ya, seperti itu. Oke, ini yang kedua. Sekarang kita bakalan lihat yang ketiga ya, yang ketiga. Sosok yang ketiga seperti apa ini ya? Orangnya adalah orang lama teman-teman ya, dimana kamu udah kenal. Terus kalau dibilang ciri-ciri orangnya adalah orang yang suka kritik teman-teman ya, suka mengkritik orang lain, terus kayak berasa bener gitu ya. Tapi orang tuh kalau ngelihat somehow ya, kalau misalkan ketemu nih gitu ya, ngobrol 5 menit gitu, masih belum kerasa tuh, masih berasa orangnya kayak bijaksana gitu ya. Udah deh ya, sejam aja teman-teman dia semua tuh kayak berasa dia yang paling bener gitu loh ya. Emang orangnya kayak begitu sih ya. Extrovert kelihatannya, tapi rahasianya dia juga cukup lumayan ya, cukup banyak juga ya, pinter sih gitu kan, memang secara well educated ya, artinya punya pendidikan yang cukup bagus, dan memang orang yang mau belajar ya, mau belajar belajar sih ya, supaya lebih berkembang kayak gitu. Nah kita lihat ya, kalian berdua tuh punya cerita seperti apa sih, cerita masa lalu dong gitu kan ya, cerita masa lalu biar aja gitu. Artinya masa lalu yang udah dilepaskan gitu loh teman-teman ya. Ya begitulah ya. Ada kesakitan ya pernah gitu. Nah kita lihat ya untuk kedatangannya dia tuh ya teman-teman, bawa kebaikan gak sih ya? Agak kurang ya, agak kurang teman-teman.
agak kurang baik ya. Kalau dibilang kenapa ya, karena ada aja gitu loh nanti yang disalahin ya, kamu lagi gitu ya. Perubahan yang terjadi dan kayak ngejudge ya. Kalau dibilang di sini sih berusaha berteman tapi end up-nya ntar malah berantem ini ya, ceritanya kayak begitu. Oke, dan Sagittarius atau Pisces ya, CEO-nya bisa jadi CEO kelinci atau CEO tikus. Nah, di situ ya. Ini yang ketiga. Sekarang kita lihat yang keempat ya, teman-teman ya. Yang keempat, kita lihat yang keempat. Orang lama atau orang baru? Bisa jadi orang lama ya. Terus abis gitu ciri-ciri orangnya sabar ya, teman-teman. Sabar dan sabar. Ini tipikal orang yang cukup sabar, lalu juga orang yang cukup bisa beradaptasi ya dengan lingkungan sekitarnya, walaupun ya mungkin medannya berat ya, tapi dia tetap beradaptasi dengan luar biasa, teman-teman ya. Seperti itu. Lalu juga kalau misalkan dibilang orang ini adalah orang kunci, teman-teman. Jadi entah kenapa apa yang dia omongin itu bisa jadi inilah ya, diikutin banyak orang kayak gitu, banyak orang percaya gitu loh teman-teman sama dia ya. Kurang lebih orangnya mampu menginfluence atau mempengaruhi orang lain. Kita lihat ya, kalian punya cerita seperti apa sih berdua gitu ya. Saling mengagumi dan berjuang bersama. Kalau misalkan dilihat di sini sebenarnya mungkin ya ada perasaan-perasaan ya, harapan-harapan. Tapi teman-teman ya, ini ya sepertinya enggak sih ya, lebih memilih untuk saling mengagumi saja ya. Lalu kalau dibilang apakah kedatangannya dia itu bawa kebaikan ya, agak bawa masalah sih ya teman-teman ya, walaupun lebih ke kayak tantangan gitu kan ya, hal-hal yang harus diselesaikan ya, seperti itu ya. Pokoknya emosi kudu dijaga banget teman-teman ya, dan lebih ke pengamat, mandiri ya teman-teman. Lalu juga nggak usah baper sih ya, nggak perlu baper kalau hal-hal untuk seperti itu. Kalau ada masalah ya diselesain. Oke ya teman-teman ya, sekarang kita lihat untuk yang selanjutnya, yang kelima ya. Oke, orang baru atau orang lama? Jelas dong orang lama ya. Orang lama ciri-cirinya adalah survival skillnya cukup tinggi ya. Lalu juga orang yang gak gampang nyerah sama keadaan, teman-teman ya. Selalu akan bertahan dan berusaha gimana caranya gitu ya. Sabar teman-teman, orangnya sabar, walaupun hidupnya nggak gampang, penuh dengan perjuangan, tapi dia selalu mengusahakan yang terbaik sih ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat orang yang berada di satu lingkungan yang benar-benar manipulatif banget, tapi hebatnya ya dia bukan tipikal orang yang akan gampang terpengaruh, enggak ya. Oke, teman-teman, kita lihat kalian berdua punya cerita apa. Kalian adalah teman berbagi ya, teman berbagi rahasia teman-teman, dan selalu ada ketika salah satu dari kalian membutuhkan, entah kamu ke dia atau dia ke kamu ya, seperti itu. Apakah kedatangannya bawa kebaikan teman-teman? Wah, kenapa yang muncul begitu ya? Oke, kurang baik ya teman-teman ya, karena bikin kamu malah jadi kepikiran gitu ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan bantuan ya bisa jadi, tapi lebih ke hal-hal yang masih belum dikompromis gitu ya. Jadi lalu juga ini kalau dibilang sih pernah terjadi ya hal-hal kayak gini ya. Jadi kedatangannya dia bawa hal baik nggak? Kurang baik, karena bikin kamu jadi kepikiran tentang apa? Tentang trauma-trauma masa lalu, tentang hal-hal yang sudah berlalu ya, tentang masa lalu seperti itu sih. Oke ya teman-teman ya, ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul. Pisces atau Scorpio ya teman-teman ya, zodiaknya yang kelima ini ya. CEO-nya CEO kelinci atau CEO babi.
Oke, teman-teman, ya ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul di bulan Desember ini buat kalian semua teman-teman Aries. Semoga yang hadir yang baik-baik teman-teman ya, dan bawa kebaikan. Kalaupun ya di bacaan ini mereka hadir ya kurang baik, teman-teman ya, percayalah kalau kita respon yang baik, kita afirmasikan yang baik, orang punya niat nggak baik pun teman-teman ya, pasti entah kenapa ya, selalu kita akan dibantu sama alam semesta ini. Okay, teman-teman, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.